Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Bismillazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kehidupan yang baik. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutan orang-orang yang mengikuti beliau step by step adalah orang-orang yang yakin dengan kedatangannya hari kemudian itu sendiri. Para pendengar, pemirsa yang berbahagia, sekarang kita masih berada dalam bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan, manusia adalah makhluk yang paling mulia, istimewa, yang tinggi harkat dan martabatnya dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lainnya. Memang manusia diciptakan oleh Allah atas ini sebagai pengabdian dan pembaktian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak menjadikan jin dan manusia untuk beribadah. Di samping itu, dia diberi mandat oleh Allah sebagai khalifah atau memimpin dunia dan alam semesta ini. Walaupun betapa kuat besar gajah, kerbau, sapi, ikan di laut, ikan paus, ikan hiu, belum bisa mengalahkan, menyaingi kehebatan yang ada pada manusia ini. Saudara-saudara yang berbahagia, memang kalau kita lihat manusia di segi bentuknya, tampaknya seperti gambar yang terukir atau seperti gambar yang ada dalam kamera. Kalau di segi bergerak, berjalan, manusia seperti hewan dan binatang. Kalau di segi berkembang biak, minum, makan, tak ubahnya manusia ini seperti tumbuh-tumbuhan.
Jadi di mana letak keistimewaan, kemuliaan manusia itu sendiri? Memang Allah menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maha suci Allah yang telah menciptakan yang sebaik-baiknya, seindah-indahnya, dan semulia-mulianya. Apa manusia itu mulia? Ya, akal. Manusia dibekali oleh Allah dengan akal. Dengan akal ini manusia bisa menemukan peradaban, mengadakan penelitian sehingga manusia menemukan hasilnya penelitiannya. Agar penelitian penemuannya itu agar tidak merusak, ya kita meneliti atas nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belajar, meneliti atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, di manakah keistimewaan manusia itu? Keistimewaan yang terhebat pada manusia itu dapat mampu berpotensi untuk mengenal Allah, pencipta manusia itu sendiri. Untuk mengenal Allah bukan dengan indera-indera yang lainnya, tapi adalah dengan hati, dengan mata hati, batin. Sedangkan tubuh adalah alat yang diperagakan oleh hati itu sendiri. Jadi kekuatan-kekuatan, potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu, bila mana tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, tidak diberdayakan untuk dekat kepada Allah, untuk menghubungkan dirinya atau untuk mencapai tujuannya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kalau tidak digunakan itu, mutu dan derajatnya manusia itu rendah, masuk pada derajat level yang rendah. Di ayat berikutnya dalam surat At-Tin, summa radadnahu asfala safilin. Dan dengan tingkat derajat yang setinggi-tingginya, kemudian kami kembalikan ke tingkat dan derajat yang serendah-rendahnya, asfal, hina, dina. Dengan kata lain, manusia itu akan diancam neraka di dunia dan neraka di akhirat. Simulanya manusia ini berpotensi untuk dekat kepada Allah. Di dunia ini menjadi para abrar dan mukarrabin, tidak dimanfaatkan. Dan seretnya kepada azab yang keras, yang pedih di dunia, di kubur, di masar, dan di akhirat jangka panjang. Karena dia telah tertarik oleh dunia dan tidak kenal lagi siapa yang menciptakan dirinya itu sendiri. Dan dalam surat Al-Anfal ayat 55 dikatakan, sungguhnya hewan, binatang
yang ada yang merangkak di muka bumi ini lebih rendah manusia daripadanya. Sebab manusia dapat mengenal dirinya, mengenal Allah, mengenal Sang Penciptanya, tidak dimanfaatkannya. Di orang kafir yang tidak beriman, itulah si buruk-buruk makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Saudara-saudara yang berbahagia, ya kalau kita lihat manusia, ada akal, ada perasaan spiritual, ada hati, ya. Kalau kita lihat ciptaan Allah yang lainnya, ada pula malaikat. Malaikat apabila taat kepada Allah, dia tidak punya nafsu, tidak punya keinginan, ya taatnya itu ya sudah sewajarnya. Sebab yang dikatakan malaikat taat kepada Allah, ada mereka itu yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, sampai datangnya hari kiamat itu sendiri. Di manusia dengan ketaatannya kepada Allah SWT, ada nafsunya. Itu makanya manusia mulia, tinggi, sebagai khalifah di permukaan bumi ini di sisi Allah apabila dia dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi dengan ketinggian mutu dan derajat manusia itu dalam surat itu bisa rendah, ya. Memang kalau kita lihat manusia ini dalam kehidupan sehari-hari, ya, engkau tidak punya akal, engkau tidak punya benak, engkau tidak punya otak. Kata orang yang sangat marah kepada seseorang itu. Tapi kata-kata benak tidak pantas dijatuhkan kepada manusia, hanya pantas kepada hewan. Dan sebab kalau kita dengar dalam ucapan perkataan tadi, apa yang kau makan adalah benak apa? Benak sapi, benak kerbau, benak kambing, dan lain-lain sebagainya. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, jadi kata-kata benak ini jatuhnya kepada manusia tidak memanfaatkan hidupnya sebagai manusia yang berkualitas, manusia yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya, ada ilalazina amanu wa amilus solihati falahum ajrum khairu mamnun. Jadi orang yang selalu beriman, selalu bertakwa, selalu beramal saleh, dan tidak inti-intinya menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu marilah kita kembali pada jalan yang benar, jalan Islam, berilmu, beriman, dan beramal saleh. Semoga mutu dan derajat hidup kita mulia, bahagia, sejahtera, sentosa dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian saja pada video ini. Lain waktu kesempatan kita sambung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.